Oke, riset visual brand. Nah, saat kalian kemarin bikin tugas pribadi, yang kalian riset adalah diri kalian sendiri. Kalian munculkan bagian dari kisah hidup kalian, kemudian kalian dapetin brand atributnya. Kalian dapetin atribut dari potongan kisah hidup kalian gitu. Dan mostly di antara kalian udah melakukan itu dengan sangat-sangat baik. Nah, di riset visual brand ini, aku akan ngasih kayak salah satu cara. Ini salah satu cara aja ya. Ini bukan satu-satunya cara. Bagaimana kita bisa menggali data dari kompetitor ataupun dari satu company hanya dengan melihat visualnya saja. Jadi nanti diharapkan kalian bikin logo kelompok, logo perusahaan itu bukan dengan asumsi, tidak berdasarkan kira-kira enaknya warna ini, kira-kira enaknya ikonnya berbentuk ini. Tetapi semuanya berdasarkan riset. Di sini aku pakai riset yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan visual. Riset visual ini sebenarnya sering dilakukan oleh teman-teman audiovisual dan teman-teman advertising dengan cara mereka mengobservasi karya-karya dari kompetitor. Nah, di sini aku formulasikan ulang agar kalian bisa melakukannya dengan tidak terlalu bingung gitu. Nah, sebenarnya saat kita melihat konsistensi dari konten website, sosial media dari suatu perusahaan yang memiliki brand, aku garis bawah ya, yang memiliki brand, kita dengan mudah bisa mendapatkan data kasar untuk demografi, psikografi, behavioral, brand voice, bahkan archetype dari perusahaan tersebut. Beneran aku kasih garis bawah, ini bisa dilakukan untuk perusahaan yang punya brand. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang asistensi di lab, dia ngotot menggunakan perusahaan yang belum punya brand. Karena tidak semua perusahaan punya brand, tidak semua produk memiliki brand. Jangan dipaksakan. Nah, posisinya kemarin, yang konsul itu udah sangat pede sekali. Jadi ya, oke, lakuin aja gitu. Cuman ntar kalau berantakan di tengah, jangan salahin gue. Jadi pastikan nanti kalian mengamati perusahaan yang punya brand. Dalam kasus ini, kita ngambil contohnya dari Red Bull. Apa yang dilakukan Red Bull di seluruh media online mereka? Kita coba amati satu-satu. Yang bisa kalian lakukan pertama adalah screenshot websitenya. Setiap detail websitenya silahkan di screenshot. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa si Red Bull di salah satu headline-nya ngomongin cross country mountain bike. Oke, amati visualnya, amati tulisannya. Kira-kira ntar mereka ingin berkomunikasi dengan target audiens seperti apa. Next, begitu kita scroll, kita akan nemuin beberapa kegiatan dan beberapa brand ambassador-nya dari Red Bull. Mungkin karena kita akses dari Indonesia, mereka nunjukin si Bronson Meidi. Dan begitu di scroll lagi ada ini, skateboarder dari Philippines. Mungkin dipikir sama-sama saya gitu ya. Udahlah, pasti minat. Begitu kita geser lagi, ada agenda event. Geser lagi, kita nemuin menunya dia. Ada kayak ada dedicated page gitu. Buat kegiatan mereka di motorsport, di olahraga sepeda,
e-sport, skateboard, surfing, dan ada beberapa konten yang di-embed di websitenya. Oke, dicek baik-baik. Begitu di-scroll, ada agenda kegiatan lagi. Di-scroll lagi, ada kumpulan video mereka, kegiatan mereka, yang most likely dilakukan oleh profesional, dilakukan oleh atlet mereka. Dan begitu digeser, kita ketemu dengan berbagai, kita mungkin bisa ngomongin brand ambassador kali ya. Meskipun ini sebenarnya adalah atlet dari tim-tim yang disponsori oleh Red Bull. Oke, ada Max Verstappen dan ada Marc Marquez. Kalau digeser lagi, ada pengenalan produk, di mana ada satu kaleng Red Bull dan kalimat gives you wings. Oke, begitu digeser, ini lebih kayak merchandise-nya mereka. Ini di website. Dalam kasus ini, aku screenshot 10 halaman website mereka. Nah, next kita jalan-jalan ke sosial media mereka. Kita cek ke YouTube mereka. Oke. Feel-nya tetap olahraga-olahraga yang sama dengan yang di website. Kemudian kita cek headline mereka di YouTube. Mereka udah ngomongin e-sport di sini, ada Valorant di sana. Kemudian kalau kita scroll, oke, tetap di olahraga-olahraga itu. Kemudian di description-nya, mereka ngasih penekanan bahwa si channel ini buat nge-highlight event sport dari banyak sport, termasuk e-sport di sini. Ini YouTube-nya. Kita geser ke Instagram-nya. Wah, ternyata Instagram-nya vibe-nya agak beda. Lebih santai. Kalau yang di website sama yang di YouTube tadi, itu mostly isinya adalah atlet profesional. Ternyata kalau di Instagram-nya, mereka kayak ngasih ruang untuk orang-orang awam yang juga melakukan kegiatan-kegiatan dengan vibe yang sama dengan Red Bull. Mereka pengen ngajakin orang awam pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, olahraga-olahraga ini. Di Twitter nggak seberapa rame, kita nggak bisa dapetin banyak data. Di Twitch, ya kayaknya mereka lagi rame di Valorant. Kemudian di Facebook-nya lebih ringan. Lebih ke potongan-potongan atau highlight dari kegiatan-kegiatan tim yang mereka sponsori. Ini dari sosial media mereka. Nah, next kita ngecek print ads mereka. Print ads itu apa ya? Iklan print mereka. Biasanya ditempel di majalah ataupun di baliho, apapun yang bakal dicetak. Di sini kita bisa ngelihat ada kapal yang berusaha melewati lautan yang ada monsternya gitu. Oke, ini di iklan pertama. Iklan kedua, ada 1 lawan 11. Ada 1 lawan 11. Kemudian di iklan berikutnya ada kick in the head. Ini kayak ini. Kalau kamu minum Red Bull, kamu bakal bangun nih, kayak ditendang gitu. Yang iklan ini kayaknya nyambung dengan iklan yang ini. Ini kayak cairan-cairan gitu kan. Kalau kamu, seakan-akan mereka pengen bilang bahwa kalau kamu minum Red Bull, kamu bakal minum juga tenaga dari sekian banteng gitu. Next terakhir ada olahraga lari,
tapi buat yang nggak bisa lari. Running for those who can't. Ya, buat disabilitas lah ya. Ini adalah iklan cetak dari Red Bull. Nah, dengan berbagai data visual yang udah kita dapetin, udah kita lihat, kira-kira nih target audiensnya siapa sih? Anak usia berapa sih? Orang usia berapa sih? Yuk, kita diskusi di sini. Usia 18-25, Pak. 18. Oke, siapa nih? Cenderung dewasa. 18 sampai berapa? 25. 18 sampai 25. Kenapa? Mostly atlet tuh kalau misalkan masa prime-nya tuh di umur segitu, bahkan bisa, mungkin kalau misalnya mau ditambahin 34 lah, Pak. Mostly atlet segitu. Oke, Masa 18, 34. Masa prima mereka. Iya, masa prima mereka. Oke. Ada yang mau berpendapat berbeda? Itu yang primer kayak Pak. Ya, yang primer 18-25. Ini yang primer. Nah, menurutku gitu. Ada lagi yang mau berpendapat berbeda? Iya, Pak. Kalau saya sih, Pak. Langsung aja ngomong. Berapa nih? Iya, Pak. Itu mungkin untuk ya seperti yang Bapak bilang, Pak, tadi umur 18 dan cenderung ke remaja menuju dewasa, Pak ya. Dan itu cenderung memiliki kegiatan yang ekstra, Pak. Karena membutuhkan energi lebih, mungkin bisa minum yang seperti Bapak kata. Iya. Red Bull itu tadi, Pak. Oke, kegiatan yang lebih itu seperti apa? Dia di personality, hobi atau lifestyle nih? Mungkin lebih ke hobi sih, Pak. Oke, hobinya apa? Lifestyle juga sama. Hobinya mungkin kayak olahraga yang mengeluarkan keringat gitu sih, Pak. Olahraga berat dan itu cenderung dilakukan secara rutin, Pak. Kan seperti tadi pembalap seperti Mark Marquez itu kan juga disponsori Red Bull karena juga kegiatan olahraganya itu termasuk berat juga, Pak. Oke, lifestyle-nya bisa dibilang hardcore. Hardcore sportsman. Oke. Ada lagi? Yang cewek? Mbaknya tadi? Kalau saya tadi itu, Pak. Kan tadi ada rentang dari 18 sampai 25 kan itu masih prima-primanya ya. Kalau menurut aku kalau Red Bull bikin produk ini tuh buat yang 25 sampai 34 itu. Soalnya karena stamina mereka kan berkurang. Nah, dengan minum Red Bull itu mereka akan kayak tadi loh minum berasa kayak mendapatkan kekuatan dari 10 banteng atau apalah gitu. Oke. Kalau menurut saya sih itu, Pak. Oke, boleh. Ada lagi? Itu yang sekunder sih. Soalnya kan minum Red Bull juga ada kekurangannya sih, Pak. Kayak misalkan dia micu jantung untuk berpacu lebih kan. Dan itu membahayain buat orang yang di umur di umur 25-35 sih. Jadi harus ada takarannya gitu. Oke, itu ntar kita diskusikan ya. Oh iya. Santai. Ada lagi? Untuk seksnya Pak, maksudnya gendernya? Gendernya? Cowok. Untuk primernya? Primernya cowok. Oke. Sekundernya female. Sekundernya female. Oke. Orang kota, orang desa, atau di pinggiran kota, atau yang jauh dari peradaban? Geografisnya ini Pak, sentral gitu, kota. Geografisnya orang-orang yang tinggal di kota. Kenapa? Gimana ya? Pak, izin menjawab, Pak. Belum tentu sih, Pak. Boleh. Karena juga biasanya di desa itu juga ada orang yang bekerja seperti tani juga membutuhkan tenaga ekstra, mungkin juga membutuhkan, Pak. Oke. Petani butuh Red Bull. Loh. Abis ngasih statement diketawain sendiri loh. Ya apa sih? Petani luar negeri, Pak. Kalau sini mah extra jos. Kerating deng, Pak. Ya itu bisa. Iya, Pak, kan hampir sama, Pak. Emang sama. Beda
strategi merek dagang aja. Berarti itu yang lokalnya Pak ya? Untuk dijual di Indonesia. Ya kalau yang di Indonesia kayak nggak ada Pak. Di Indonesia Pak, kayak Red Bull itu Pak. Ya, makanya yang dijual di Indonesia namanya Krating Deng. Kearifan lokal berarti Pak ya? Enggak juga. Mungkin kalau alasan saya milih urban gini Pak, kayak misalkan penyebaran minuman Red Bull kan rata-rata banyaknya di urban, orang-orang urban gitu. Terus kalau misalkan orang-orang yang rural gitu lebih percaya masih minuman ini Pak, kayak tradisional gitu, racikan ramuan tradisional. Oke, ntar debatnya nanti. Isi dulu nih. Oh, isi dulu nih. SES itu apa Pak? Lupa sih. Sosial ekonomi status. Status sosialnya? B sampai A Pak. B sampai A. Oke. Hobinya touring. Oke. Traveler mungkin Pak. Berarti traveler. Lifestyle berarti traveler. Touring. Traveler bisa. Ada lagi? Personality-nya apa ya? Personality-nya hard work bisa nggak Pak? Hard worker. Hard worker. Iya. Tulis aja. Ada yang mau ngintip dulu nih ke atas? Mungkin lebih tepatnya pegawai proyek gitu mungkin Pak. Oke, pegawai proyek. Dia di mana nih? Personality-nya mungkin Pak. Enggak dong, personality enggak pegawai proyek. Di sini kita nggak ngomongin kerjaan ya. Kita nggak ngomongin kerjaan. Kepribadiannya kayak gimana, hobinya apa, kemudian gaya hidupnya gimana. Personality rebel Pak. Personality-nya rebel. Oke. Sama kuku Bima. Apa sih, Win? Isilah ini daripada komen gitu. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Extrovert mungkin, Pak. Extrovert. Udah rebel, extrovert. Aduh. Sorry. Loading, Bung. Oke, extrovert. Oke. Kita di sini, seperti yang kita udah bahas di awal, saat kita melakukan riset visual, kita nggak akan bisa mendapatkan data 100% benar. Tetapi asisnya dari Bagas barusan, di mana dia ngasih pendapat, dia ngasih logika, itu yang harus kalian lakukan dalam kelompok. Kayak misalnya, si Red Bull ini dikonsumsi orang kota. Kenapa? Karena orang desa kasarannya ya, nggak bakal kuat beli Red Bull. Maksimal mereka akan beli yang sasetan atau madu sama telur doang, sama susu segar. STMJ mungkin. Sehingga sosial ekonomi statusnya antara B sampai A. Ini masuk akal. Cowok, urban, B sampai A. Ini masuk akal. Jadi memang kita nggak bisa dapetin data fixnya seperti apa sampai kita baca dokumen company profile mereka. Nah, karena kita tidak bisa membaca company profile mereka, yang kita bisa lakukan kayak gini. Oh, personality-nya kayak gimana sih? Mereka pekerja keras, mereka rebel, mereka extrovert. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, di websitenya, olahraga yang dipilih sama Red Bull adalah olahraga yang seperti apa? Olahraga keras gitu, Pak. Dan ada olahraga ekstrem, Pak. Ya, olahraga ekstrim, olahraga tim. Olahraga yang memacu adrenalin. Nah, ya betul, Pak. Bahkan sampai ekstrim.
Kenapa si e-sport juga di tap in sama Red Bull? Karena mungkin orang awam ngelihatnya orang main e-sport itu cuma apa sih? Cuma pegang stick atau pegang keyboard mouse. Tapi mereka nggak tahu mentalnya ditempa habis. Adrenalin juga naik di sana. Keringat dingin Pak kalau turnamen. Sehingga masuk akal bahwa yang melakukan itu memiliki karakteristik seperti ini. Mereka rebel. Orang-orang yang main surfing, yang main skateboard, terutama di Indonesia ya, karakternya biasanya rebel. Hobinya apa? Olahraga mungkin bisa. Olahraga masuk akal. Touring at some point buat beberapa orang itu termasuk olahraga juga. Aku nggak tahu, aku nggak paham. Karena aku nggak suka jalan-jalan pakai kendaraan kayak gitu. Tapi buat temanku itu stress relief. Ini olahraga nih. Ya serah kamu lah. Lifestyle-nya traveler, hardcore sportsman, oke. Masuk akal di sini. Tinggal usianya yang tadi terjadi perdebatan. Usia berapa ya? Nah, tadi Bagas cukup terjebak di sini. 18-24 adalah usia optimal bagi olahragawan. Iya, benar. The point is, apakah dengan mereka menggunakan atlet seperti ini untuk turut mengkomunikasikan produknya, yang dituju hanya terbatas olahragawan? Atau jangan-jangan olahragawan itu udah tahu bahwa konsumsi produk-produk seperti Red Bull ini itu nggak bagus buat mereka. Jadi yang aku mau bilang adalah si Bagas terjebak di sini. Si Bagas membayangkan bahwa target audiensnya adalah atlet-atlet seperti mereka. Padahal yang terjadi adalah Red Bull menggunakan atlet-atlet ini untuk berkomunikasi dengan target audiensnya, konsumennya gitu. Nah, siapakah kemudian, usia berapakah konsumen Red Bull yang bakal tertarik dengan tokoh-tokoh ini? Bapak-bapak. Usia berapa mereka? Ya kan? Yuk diskusi lagi. Siapa 25 sampai 35 mungkin Pak. Kenapa 25 sampai 35? Karena saya ngamati atlet-atlet ini usia kisaran 25 sampai 35 mungkin Pak. Seperti itu. Oke, yang kita bicarakan bukan atletnya gitu kan. Tetapi Iya, siapa yang tertarik iya, dengan iya, atlet-atlet ini? 18-24 berarti Pak. 40. Menurutku ya. 30-an sampai 45. 50 juga bisa sih. 40-an sih, Pak. Kenapa? Kenapa 40-an? Kenapa sampai 50? Bapak Soalnya bapak saya tarik. Iya. Mungkin paling banyak audiensnya di umur segitu mungkin, Pak. Enggak, Pak. 18-24 menurut saya sih, Pak. Terinspirasi kan karena matoknya atlet kan untuk matok. Enggak, atlet kan nggak bisa minum itu. Pasti dia udah tahu. Enggak, atlet minum. Jamie Vardy dia umur 34 minum sebelum bertanding tuh minum 2 botol Red Bull, padahal udah tahu bahayanya tapi dia minum. Karena apa ya? Karena efek di dia gitu, ngefek di dia. Ini adalah diskusi yang bakal kalian temukan di kelompok yang benar. Pastikan kalian nemu kelompok yang benar. Soalnya saya ngamatin juga sih pakai bahaya Red Bull juga apa, tapi ngefek di badan juga apa karena pernah nyoba juga kapan. Cuma pas lagi selesai habis minum terus ngelakuin hal berat tuh lemas Pak, emang bener langsung badan tuh. Cuma kerasa pas lagi di olahraganya aja. Biar macu di situ karena jantung kan dipacu lebih gitu tuh Pak. Oke. Let's say ini kita boleh main asumsi di sini. Kalian nanti di kelompok kalian boleh main asumsi. Saat primernya ada di 18-34, apakah sekundernya ini di atas dari
34 atau di bawah dari 18. Ini kita berandai-andai asumsinya Bagas benar. Oke, di atas 34. Berarti 35 sampai 50, Pak. apa 50? 50, 40 aja. 50 udah terlalu bahaya. Kenapa 40? Ya mungkin kalau di umur di atas 40 udah riskan sama kesehatan bagi mereka diri sendiri sih, Pak. Jadi udah tahu. Sampai 45 sih, Pak, menurutku. Oke, Iya, sampai Pak, 45. Karena? Soalnya 45 tuh orang tua itu masih stamina-nya masih bagus, tapi kalau udah di atas 45 itu udah kayak menua, maksudnya udah kelihatan gitu stamina-nya. Udah tahu bahayanya makanan apa dan minuman apanya gitu tuh, Pak. Efek untuk masuk ke badannya tuh gitu. Oke. Perhatikan lagi faktor yang lain. Perhatikan lagi faktor ketertarikan dengan si tim yang di-tap in oleh Red Bull. Perhatikan lagi style iklannya Red Bull. Oke, perhatikan lagi personality-nya sama lifestyle-nya. Kalau 3545, apakah masih masuk akal? Atau kayaknya udah nggak bisa deh, udah nggak bisa nakal deh. Gimana? At some point kalau misalkan di beberapa negara di umur segitu masih rebel sih, Pak, di umur segitu. Orang-orang tua di umur 35-45. Oke. At some point di beberapa negara ya, Pak. Di Indonesia juga sih. Ya, mungkin. Ya. Milenial. Jadi ini yang bakal kalian lakukan. Cari dan perhatikan betul-betul detail dari visual company yang bakal kalian analisis. Kita nggak bisa 100% benar, enggak. Tetapi selama kita punya alasan dan kalian bisa menghubungkan dengan, oh brand ambasadornya kayak gini, usia sekian, masih banyak yang menonton, mengamati, personalitinya masih masuk, oke, masuk. Dan belum tentu sekunder itu female. Kalau memang male juga nggak apa-apa. Karena kita main realistis. Oke. Nah, begitu kalian nanti sudah berdiskusi dengan kelompok, udah bisa ngisi semua tabel ini, kita masuk ke poin yang agak rumit, unique selling proposition. Atau di sini kita udah mainkan logika yang lebih tinggi lagi. Kira-kira strength-nya, kelebihannya dari perusahaan kita analisis itu apa sih? Kemudian problem yang dimiliki oleh si potensial customer-nya atau customer-nya mereka itu seperti apa sih? Nah, dalam konteks ini, kira-kira kelebihannya Red Bull apa? Marketingnya, Pak, dia jago banget. Produk dong, ini strength produk. Produk. Ini strength produk. Kira-kira kelebihan dari produknya Red Bull itu apa? Mungkin bisa menambahkan energi lebih, Pak. Oke. Memberikan energi. Kemudian problemnya dari audiensnya apa? Kira-kira masalah apa yang ingin diselesaikan oleh Red Bull untuk usia 18-34? Jadi produk yang baik adalah produk yang menyelesaikan, kelebihan produk yang bisa menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan dari konsumen. Apple itu membuat masalah dengan menghilangkan jack 3,5. Sehingga orang-orang nggak bisa pakai earset yang ada kabelnya. Otomatis, orang-orang yang punya headset bagus, earphone bagus, yang berkabel, nggak bisa pakai iPhone. Tetapi, si
iPhone akhirnya bikin dongle agar penggunanya iPhone bisa pakai headphone earphone berkabel ini. Jadi kan ada audience problemnya adalah penggunanya iPhone tidak bisa menggunakan headset berkabel. Salah satu strength-nya iPhone ya dia handphone yang keren. Big idea-nya apa? Oke, kita penuhi kebutuhan dari konsumen. Karena mereka masih punya earphone berkabel, ya kita jual dongle aja. Konektor. Yang harganya juga nggak murah. Dan bodohnya pengguna iPhone juga beli. Berarti itu kayak jadi dalam gitu, Pak. Solving problem. Big idea ini adalah solving problem. Nah, kira-kira kelebihannya si Red Bull ini kan memberikan tenaga ekstra. Berarti problemnya adalah masalah kesehatan. Orang yang minum efek kesehatan. Efek samping. Orang yang minum Red Bull butuh apa sih? Kegiatan yang ekstra, Pak. Butuh kegiatan atau butuh energi? Butuh energi. Energi, Pak. Energi, Pak. Dua-duanya sih, Pak. Kalau nggak ada kegiatan ekstra, terus nggak ada energi. Ya nggak mungkin mereka beli dong. Iya, makanya, Pak. Kalau beli kan penyakit, Pak. Jadi, Pak. Nah, jadi kalian harus peka di sini. Kira-kira kelebihan company itu apa? Sehingga bisa menyelesaikan bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang seperti apa. Gerah banget sih. Jadi kalau dalam konteks ini, kelebihannya Red Bull adalah memberikan tenaga ekstra, otomatis audiensnya butuh tenaga ekstra. Untuk apa? Balik ke sini. Oh, si konsumennya Red Bull itu butuh tenaga ekstra buat melakukan hal-hal yang sesuai dengan passion mereka. Karena bisa jadi 1834 ini, mereka udah ada yang pekerja kantoran. Mereka udah ada yang berkeluarga. Tetapi bisa jadi, mereka tetap rebel. Mereka tetap pengen main skateboard, pengen touring, yang kalau diukur tenaganya, ya sebenarnya udah habis gitu. Mereka mungkin 9 to 5 atau 8 to 5 kerja dari pagi sampai malam. Malamnya mau nongkrong lagi, mau main skateboard lagi, atau mau touring lagi sampai pagi. Padahal besoknya kerja lagi. Ini kalau kita baca dari psikografisnya yang kalian tadi tulis ya. Sehingga big idea-nya adalah Red Bull memberikan tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan rebelnya konsumennya Red Bull. Sehingga big idea ini oleh Red Bull ditarik jadi tagline. Red Bull gives you wings. Red Bull ngasih kamu sayap. Sayap ini pengertiannya adalah tenaga. Untuk apa? Agar konsumennya bisa terus mengejar passion yang mereka mau. Jadi meskipun mereka udah kerja, mereka udah sibuk ngapa-ngapain, tapi kalau passionnya nggak di sana, passion mereka ada di olahraga yang ekstrim, mereka tetap sanggup melakukannya dengan tenaga yang diberikan oleh Red Bull. Jadi dari data ini, kalian peres lagi, kira-kira big idea-nya apa ya? Apa yang ingin disampaikan oleh Red Bull ya? Kalau kita lihat di sini, balik ke yang data tenaga tadi, yang luar biasa. Oke. Mungkin alternatif kenapa, Pak? Alternatif kenapa di saat tenaga, Pak? Di saat usia yang rentan seperti itu. Bisa juga.
alternatif penambah tenaga. Dan big idea ini akan ditransferkan ke komunikasi visualnya mereka. Lomba lari buat orang-orang yang disabilitas, yang nggak bisa lari. Dark. Melampaui batas, Pak. Mungkin batas untuk juga. Ya, Pak, mungkin untuk penambah semangat hidup mungkin, Pak. Intinya adalah mereka ngasih setiap orang yang punya passion, yang punya kemauan untuk menjalani passionnya gitu. Kalau passionnya emang lari dan mereka nggak bisa lari, mereka berarti dorong. Hope, ya, Pak. Harapan, Pak. Bisa memberikan harapan. Bisa juga di sini superioritas. Kita bisa baca poster ini dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ini adalah posisi strategi bola di mana timnya Red Bull ini sangat dominan sampai mereka menguasai setengah lapangan lawan. Kipernya bahkan sampai maju sampai tengah. Munchen itu. Munchen 98. MU. Enggak gitu, Pak. Munchen yang sekarang. Ini adalah salah satu cara baca poster ini. Cara baca poster ini yang kedua adalah ada 11 pemain di lapangan lawan satu orang yang minum Red Bull. Bisa baca, bisa ngelihat. Tadi saya awal ngiranya lagi main offense gitu kipernya di tengah gini, Pak. Tapi ternyata ada makna lain kalau juga. Mungkin maknanya seperti ini, Pak. Kayak satu orang minum Red Bull ini bisa mengatasi 11 orang itu. Mungkin kayak gitu, Pak. Bisa jadi. Dan itu relevan dengan big idea yang di sini kan. Bahwa seakan-akan kalau orang audiensnya ini minum Red Bull, mereka akan punya tenaga ekstra. Di sini juga ngomongin tenaga ekstra. Kalau 1 lawan 11. Di sini juga tenaga ekstra. Kapalnya kapal biasa yang dilawan monster segede ini. Konsisten kan pesannya? Pesannya berarti superior gitu, Pak, habis minum Red Bull gitu. Bisa superior, bisa memberikan harapan untuk yang di poster ini. Mungkin sehingga bisa nanti menambah rasa percaya diri mungkin bisa, Pak. Kalau percaya diri enggak. Karena di dalam komunikasi mereka nggak ngomongin percaya diri. Malah ngomongin gimana struggle-nya orang olahraga itu asik. Proses, orang-orang yang menikmati proses. Bukan yang udah di posisi menikmati gitu. Nah, serunya baca visual itu kayak gini. Sehingga nanti kalau kalian udah dapetin unique selling proposition-nya apa, misalnya ada yang fokus ke, oh ini lebih ke hope daripada ke superior. Oke, nggak masalah. Berarti atribut utama kalian nanti saat bikin perusahaan baru adalah hope atau superior atau apa. Jadi yang tadinya kalian riset ke diri sendiri, sekarang kita riset ke visualnya perusahaan lain. Untuk kita tiru, kita replikasi. Jadi tugas di minggu ini adalah kalian replikasi dari perusahaan yang sudah ada. Direplika dulu. Mau ditambahin dikit, nggak apa-apa. Mau disamain persis, nggak masalah. Oke. Selama kalian udah dapetin target audiensnya siapa, demografi, psikografi, kalian tahu big idea yang mau dikeluarin apa, itu akan memudahkan kalian dalam menyusun perusahaan yang baru ini. Jadi nantinya kalian nggak akan berdebat tentang hal-hal yang kosong. Oh, aku suka biru, aku suka merah. Aku suka font yang tajam. Aku suka font yang lebih girly deh. Nggak lagi berdebat kosong, tapi sudah berdasarkan data. Oh, kalau memang target audiensnya cowok, fontnya harus yang tegas, harus yang tebel. Oh, kalau ini misalnya agensi PR-nya lebih ngomongin sport, atau production house-nya itu banyak ke tayangan sport, atau medianya itu khusus tentang sport, berarti fontnya harus italik. Kenapa fontnya harus italik? Oh, karena font italik itu menggambarkan dinamis.
Orang lari posenya miring gitu kan. Sama kayak font italic. Jadi diskusinya lebih enak. Nggak lagi diskusi kosong tanpa data. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Pak, mau nanya, Pak. Bedanya sama tugas yang entrepreneur yang dulu semester 2 gimana, Pak? Kan ini at some point kan ada beberapa yang sama gitu, Pak. Memang nyambung. Nyambung. Memang nyambung. Oh, alah. Kalau kalian dapat sosiologiku dulu, ini juga nyambung. Kita lagi ngomongin apa sih, interaksionisme simbolik. Bahwa dalam budaya kita, warna apa menunjukkan karakteristik apa. Bentuk seperti apa menunjukkan karakteristik sesuatu. Jadi antar mata kuliah kalau kita di komunikasi itu nyambung sebenarnya. Tinggal ingat nggak? Kalau kalian ingat, nyambung ini enak banget. Saya ingat yang semester 2, Pak, yang entrepreneur ya. Sama. Di sini kita udah di poin di mana kita berusaha berkomunikasi ke target audience. Kalau entrepreneur dulu kan, oke, sampai di program kosong. Belum sampai yang detail pesannya harus kayak gimana. Teksturnya gimana. Visualnya gimana. Nyambung semua. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Jadi, benar-benar aku sarankan buat kalian ngeriset tim kalian. Habis ini, jadi presensi hari ini, aku bakal kasih link Google Sheet, kalian isi. Di sana kalian bisa tahu siapa peminatannya apa, dan kalian cek aja. Ini kayak kita beneran bikin perusahaan gitu, dengan SDM yang ada di kelas. Kalian tentunya tidak akan mau bekerja sama dengan yang SDM-nya kurang. Atau kecuali kalian menganggap, wah dengan kemampuan kalian yang luar biasa, kalian bisa ngangkat tim, sehingga nggak butuh orang yang SDM-nya bagus. Hanya butuh orang yang bisa disuruh-suruh. Itu juga nggak masalah, itu strategi tim. Benar-benar main strategi. Karena kayak yang tadi aku share di chat, kan di kelas ini ada ber-60. Ber-60 itu kalau satu kelompok isinya 3-3, berarti kan bakal ada 20 tim. 20 tim yang maju ke UAS hanya ada 10-12. Tentunya kalian nggak akan mau jadi bagian dari 8 tim yang tersingkir di UTS. Kok jahat? Nggak jahat, kita simulasi beneran.